Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Doa tadi dipimpin karena yang pertama masuk di absen adalah Aulia. Ayo Ananda Aulia, pimpin doanya teman-teman. Yuk silakan. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini akan memudahkan kita dalam menerima pembelajaran di pagi hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semua? Luar biasa hebat. Ya, bagus. Semangat pagi. Pagi. Yes. Untuk pembelajaran kemarin, masih ingat kan kalian tentang apa yang dipelajari kemarin? Masih tentang tema globalisasi, terus tentang muatan apa nak? Bahasa dan IPA. Ya nak, bahasa tentang apa? Tentang eksplanasi. Hanya tentang ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Iya, proses menghasilkan Energi listrik dari tenaga air. Betul. Nah, kali ini kita masih akan belajar tentang globalisasi. Kita masuk ke subtema 2. Nah, di tujuan pembelajaran kalian hari ini, kalian masih belajar tentang teks eksplanasi, kemudian melalui menyimak bacaan. Melalui menyimak bacaan, kalian harus mampu menemukan pokok-pokok pikiran, ya nak ya, pokok-pokok pikiran tentang teks yang didengar. Nah, dengan terus kemudian muatan IPS, kalian di muatan IPS ini kalian harus bisa menentukan melalui artikel yang Ibu berikan, kalian harus bisa menentukan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya setelah menemukan, kalian harus bisa menganalisis ke dalam, mengelompokkan ke dalam bidang politik, ya nak ya. Baiklah, ayo sekarang Ibu mau perlihatkan foto. Sebuah foto. Sebentar, Ibu perlihatkan sebuah foto. Coba kalian analisis dari foto ini. Yuk coba diamati foto tersebut. Ada layar lebar itu di belakang itu. Kira-kira apa? Ayo diamati. Foto tersebut namanya subregional meeting. 6 negara di wilayah perairan Sulu. Yang sama di bidang politik. Ya. Nah, salah satu kerjasama di bidang politik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kerjasama tentang politik itu? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tanganmu. Ya, Sophia Kansa. Ayo, apa kerjasama di bidang politik itu? Kerjasama di bidang politik adalah kerjasama antara dua negara atau lebih untuk meningkatkan kualitas di bidang politik. Nah, kalau sudah terjadi kerjasama seperti ini, bagaimana supaya orang-orang lain itu tahu? Menyiarkannya, bagaimana berita tersebut tersebar? Siapa yang bisa menjawabnya kira-kira? Naura, ya, ayo. Berita
berita dapat disiarkan melalui internet, YouTube, televisi, koran, dan media cetak lainnya. Bagaimana manfaatnya dari kerjasama tadi? Kira-kira, yuk, adakah manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa, memberantas kejahatan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjaga keselamatan bangsa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, kalian harus mampu menemukan tokoh-tokoh informasi penting ya, tokoh-tokoh informasi penting dari teks yang didengar. Nah, bahasa Indonesia dilayak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata pendidik besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsum MS digelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia. Menurut Mahsum, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Oleh sebab itu, ia sangat menyayangkan generasi saat ini yang merasa jauh lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebara. Padahal bahasa Indonesia juga lebih bagus dari bahasa Inggris. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Kenapa? Memiliki lebih dari 90.000 kosakata. 9. 10.000 kosakata. Kemudian artikelnya kalian lihat, ada artikel, ada beberapa artikel yang sudah Ibu berikan sambil dilihat di LKPD. Nah, sambil kalian menyimak video, boleh sambil lihat di LKPD nih. Kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Artikel ini contoh pidato. Judul teks adalah bahasa dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, kemudian pokok informasi yang di paragraf kedua. Ayo, Aulia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya sehingga layak menjadi bahasa. Terus yang paragraf ketiga, yang banyak generasi saat ini lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Kira-kira kesimpulannya apa coba? Juma ya? Kayaknya mau memberikan kesimpulan. Iya, pinter. Yuk, sip. Jumai, silakan. Yang merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar dan merupakan bahasa yang kaya sehingga dinilai layak menjadi bahasa global. Nah, sekarang kita ke pembelajaran IPS. Bentuk kerjasama di bidang politik adalah yang pertama kerjasama cyber security, yang kedua perjanjian kawasan bebas nuklir di kawasan ASEAN, yang ketiga kerjasama ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, yang keempat kerjasama anti terorisme ASEAN, kerjasama pengadaan hukum internasional penggunaan dunia maya. Iya, betul, pinter sekali. Pengelompokannya yaitu yang cyber security. Nah, itu di bidang politik. Kawasan bebas nuklir ASEAN, seperti yang tadi di pertama gambarnya, itu juga di bidang politik. Kerjasama ASEAN Ministerial Meeting on Transnational. Kemudian kerjasama anti terorisme. Nah, ya, itu adalah kerjasama di bidang politik. Nah, iya, di bidang politik. Yuk, kita simpulkan bersama-sama.
Teks eksplanasi secara istilah yaitu suatu paragraf yang memuat informasi tentang suatu tahapan, mengapa dan bagaimana yang meliputi berbagai peristiwa. Ya, boleh. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Berarti yang menyimak tadi sudah bagus. Berarti kita bisa belajar tentang mengapa dan bagaimana. Ya, kemudian kita bisa menentukan judul dari teks tersebut. Kalau tentang IPS, ayo kesimpulan dan tujuannya apa kira-kira kesimpulannya? Siapa yang mau memberi usul? Saya, Bu. Ya, ayo Aulia. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah membuat informasi sesuai fakta, itu udah berikutnya berstruktur pertanyaan umum, sebab akibat, hingga berprestasi dan menggunakan konsep marker seperti pertama, kedua, ketiga, ataupun dengan pertama, berikutnya, dan gerak-geraknya. Iya, ini masih tentang bahasa ya, bagus. Nah, sekarang tentang IPS-nya. Pinter, Aulia. Ayo Sophia tentang IPS-nya. Yang kita pelajari tadi, terutama untuk menganalisisnya. Berarti kalian dapat mengetahui bentuk kerjasama di bidang politik. Ayo apa saja di bidang politik tadi? Coba dibaca Amanda pinter. Ayo apa aja Amanda di bidang politik tadi? Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah Defense Ministers Meeting, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa buka-buka buku tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa untuk akhir pembelajaran hari ini, ada evaluasi yang sudah Ibu buat. Kalian tuangkan evaluasi itu, kalian kerjakan pilihan ganda ya nak ya, cuma 8. Nanti langsung akan ada isinya. Ibu tunggu sampai setelah kalian selesai pembelajaran ini. Yang harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, terus tetap prokes. Nah, kemudian untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kepada Anda, siapa tadi yang mau coba tunjuk tangan kira-kira untuk memimpin doa di akhir pembelajaran? Anda siapkan saja. Anda Yumek ya, Peter. Anda Yumek yuk, mungkin untuk berdoa. Ayo. Berdoa kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna tinaba'ahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan diakhiri doa ini, pembelajaran hari ini mendapatkan berkah, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.